Berhenti berakting seolah kamu adalah satu-satunya korban dalam rumah tangga ini. Kamu pikir hanya kamu yang merasa lelah, merasa tertekan, atau merasa tidak dihargai oleh pasanganmu? Jangan naif. Setiap orang yang ada di dalam rumah itu punya lukanya masing-masing. Tapi kamu terlalu sibuk meratapi nasib sampai lupa bahwa kamu juga punya andil dalam menciptakan suasana yang menyesakan itu. Kamu ingin semuanya sempurna. Ingin pasanganmu berubah dalam semalam sesuai standar keinginanmu. Tapi kamu sendiri enggan berbenah. Kamu meminta kebahagiaan, tapi kamu menyambutnya dengan keluhan yang tidak ada habisnya. Jika hari ini rumah tanggamu terasa seperti neraka, mungkin masalahnya bukan hanya pada sikap pasanganmu, tapi pada hatimu yang terlalu sempit untuk menampung ujian yang seharusnya mendewasakanmu. Kamu terlalu sibuk menghitung luka, sampai lupa bahwa pasanganmu mungkin juga sedang berdarah-darah menahan rasa sakit yang sama, namun tidak memiliki cara untuk mengungkapkannya padamu. Sadarilah bahwa pernikahan bukan sekadar tentang cinta yang manis seperti di film-film picisan. Cinta itu hanya bahan bakar awal, tapi yang menjalankan kendaraan ini sampai tujuan adalah ketangguhan mental dan penerimaan yang tulus. Ketika fase bulan madu selesai, yang tersisa adalah dua manusia cacat yang mencoba hidup bersama. Disinilah banyak dari kalian yang mulai menyerah karena ternyata kenyataan jauh lebih pahit daripada bayangan saat awal menikah. Kamu mengira cinta bisa menyelesaikan segalanya. Padahal cinta tanpa kesabaran hanyalah bom waktu yang menunggu saat untuk meledak. Kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi kenapa hasilnya tetap nihil? Kamu merasa sudah berkorban banyak, namun pasanganmu justru terlihat tidak peduli. Rasa sesak itu muncul karena kamu mencintai dengan syarat, bukan dengan keikhlasan. Kamu menghitung setiap kebaikan yang kamu beri dan mengharap imbalan berupa pengakuan atau perubahan perilaku dari pasanganmu. Saat itu tidak terjadi, kamu merasa dikhianati oleh keadaan. Kamu tidak sedang mencintai pasanganmu, kamu sedang mencintai bayangan ideal tentang bagaimana seharusnya pasanganmu bersikap, dan saat kenyataan tidak cocok dengan bayangan itu, kamu merasa hancur. Realitanya, rumah tangga adalah tempat latihan ego yang paling brutal. Kamu dipaksa untuk melihat sisi paling buruk dari seseorang setiap hari, tanpa bisa melarikan diri. Kamu harus menghadapi kemarahan, kekecewaan, dan kebisuan yang menyiksa di bawah atap yang sama. Di titik ini, banyak yang memilih untuk saling menyalahkan, mencari siapa yang paling benar, padahal benar atau salah tidak akan memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur retak. Menang dalam argumen tidak berarti memenangkan pernikahan. Justru saat kamu merasa paling benar, disitulah jarak antara kamu dan pasanganmu semakin lebar dan dingin. Ada rasa perih yang mendalam saat kamu merasa tidak dipahami oleh orang yang seharusnya menjadi tempat pulang paling nyaman. Kamu menangis di kamar mandi, berpura-pura kuat di depan anak-anak, dan mengadu pada Tuhan dengan air mata yang tidak kunjung kering. Kamu merasa sendirian dalam perjuangan ini, merasa beban di pundakmu jauh lebih berat daripada beban yang dipikul pasanganmu. Namun, apakah kamu pernah bertanya, apa yang sedang diperjuangkan pasanganmu di dalam kepalanya yang berisik? Mungkin dia juga merasa gagal. Mungkin dia juga merasa tidak cukup baik untukmu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa terlihat lemah. Seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan pasangan sampai kita buta pada kekurangan diri sendiri. Kamu menuntut pasangan untuk lebih sabar, tapi kamu sendiri mudah meledak saat hal kecil tidak berjalan sesuai keinginan. Kamu ingin pasangan lebih pengertian, tapi kamu menutup telinga saat dia mencoba mengutarakan rasa lelahnya. Inilah lingkaran setan yang membuat rumah tangga terasa semakin berat dan menyesakkan setiap harinya. Kamu meminta air yang jernih, tapi kamu sendiri yang terus mengaduk lumpurnya dengan prasangka buruk dan tuntutan yang tidak masuk akal.
Jangan harap ada kedamaian jika kamu masih menyimpan dendam atas kesalahan masa lalu yang sudah dimaafkan, namun terus kamu ungkit. Kamu menggunakan luka lama sebagai senjata untuk menyerang pasanganmu saat terjadi pertengkaran. Ini bukan cara memperbaiki hubungan. Ini adalah cara perlahan menghancurkan pondasi kepercayaan yang tersisa. Kamu tidak sedang memperjuangkan pernikahan, kamu hanya sedang memuaskan ego untuk merasa benar. Kamu merasa dengan mengungkit luka lama, pasanganmu akan sadar dan berubah, padahal yang terjadi adalah dia semakin menjauh karena merasa tidak akan pernah dimaafkan sepenuhnya. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa mengandalkan kekuatan dirimu sendiri untuk bertahan itu mustahil. Kamu akan sampai pada titik nadir di mana kamu merasa tidak sanggup lagi menghadapi hari esok. Di saat itulah kamu baru tersadar bahwa selama ini kamu mencoba mengendalikan segalanya dengan logika manusia yang terbatas. Kamu lupa bahwa ada kekuatan besar yang mampu membolak-balikan hati manusia, dan kamu terlalu sombong untuk meminta bantuannya secara sungguh-sungguh. Kamu mencoba menjadi Tuhan bagi pasanganmu, mencoba mengatur hatinya, padahal satu-satunya yang bisa mengatur hati adalah sang pemilik hati itu sendiri. Bayangkan seorang ibu yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Dia menyiapkan sarapan, mencuci baju yang menumpuk, dan mengurus anak-anak yang masih rewel. Saat suaminya pulang kerja dengan wajah lelah dan hanya meminta segelas air tanpa mengucapkan terima kasih, rasa lelah itu tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang meluap. Dia merasa tidak dihargai, merasa pekerjaannya dianggap remeh, dan akhirnya meledak dalam pertengkaran hebat hanya karena masalah sepele. Padahal si suami mungkin sedang menahan stres berat dari kantor yang tidak sempat dia ceritakan. Keduanya merasa paling menderita, namun tak ada yang mau mengalah untuk sekadar mendengarkan. Mereka terjebak dalam perang siapa yang paling lelah, tanpa sadar bahwa kelelahan itu bisa dibagi jika ada empati yang tulus. Mereka lupa bahwa rumah seharusnya menjadi tempat saling menguatkan, bukan tempat untuk mengadu siapa yang paling terzalimi dalam keseharian. Suasana rumah yang seharusnya jadi surga justru berubah jadi medan laga hanya karena ego yang tidak mau mengalah sedikit pun. Atau lihatlah seorang suami yang bekerja keras banting tulang di bawah terik matahari. Dia pulang dengan harapan mendapatkan ketenangan dan dukungan mental dari istrinya. Namun, yang dia temui justru daftar keluhan tentang kurangnya uang belanja atau perilaku anak-anak yang tidak bisa diatur. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga, merasa tidak ada tempat untuk bersandar, dan akhirnya memilih untuk diam 1000 bahasa yang justru membuat suasana rumah semakin dingin. Keheningan ini bukan tanda damai, melainkan bom waktu yang menunggu satu percikan kecil untuk menghancurkan segalanya. Dia merasa rumah bukan lagi tempat istirahat, melainkan medan tempur baru yang menguras energi mentalnya lebih dalam daripada pekerjaannya di kantor. Dia merasa asing di rumahnya sendiri, merasa kehadirannya hanya dianggap sebagai mesin pencari uang tanpa perlu diperhatikan kondisi batinnya. Rasa terasing ini terus menggerogoti jiwanya sampai dia merasa bahwa kehadirannya tidak lagi diinginkan kecuali hanya untuk urusan materi semata. Ada juga pasangan yang terlihat harmonis di media sosial, namun di balik layar mereka saling tidak bicara selama berhari-hari. Mereka hanya berkomunikasi lewat pesan singkat untuk urusan anak atau keperluan rumah tangga. Saat duduk di meja makan yang sama, mereka justru sibuk dengan ponsel masing-masing, menghindari kontak mata karena ada luka yang tidak pernah dibahas secara jujur. Mereka terjebak dalam kepura-puraan yang melelahkan, hanya demi menjaga image di mata orang lain, sementara batin mereka menjerit kesakitan setiap kali berada dalam satu ruangan. Mereka lebih peduli pada pujian orang asing daripada rasa sakit pasangan yang tidur tepat di sebelahnya. Ini adalah bentuk kesepian yang paling menyiksa, ketika kamu memiliki pasangan secara fisik, namun jiwanya terasa ribuan kilometer jauhnya darimu.
Kamu merasa seperti hantu di dalam rumahmu sendiri, ada tapi tidak dianggap, hadir tapi tidak dirasakan. Ingatkah saat kamu mencoba memberi saran serius, tapi pasanganmu justru menanggapinya dengan nada tinggi? Kamu merasa sudah bicara dengan lembut, tapi dia menganggapmu sedang menggurui. Akhirnya kamu memilih untuk memendam semuanya, menyimpan rasa kecewa di dalam hati, dan membiarkan rasa pahit itu tumbuh menjadi tembok besar yang memisahkan kalian meskipun jarak fisik kalian sangat dekat. Kamu mulai merasa asing dengan orang yang tidur di sebelahmu, dan cinta yang dulu membara kini terasa seperti abu yang dingin dan hambar. Setiap kata-kata yang keluar kini terasa seperti duri, saling menusuk tanpa ada yang mau memberi obat penenang. Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan, justru berubah menjadi senjata untuk saling melukai harga diri masing-masing. Kamu tidak lagi mencari solusi, tapi hanya mencari cara untuk menyakiti pasanganmu kembali agar dia merasakan perih yang sama dengan yang kamu rasakan. Banyak dari kalian yang merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi pasangan tetap tidak berubah. Kamu sudah mencoba segala cara, mulai dari bicara hati ke hati sampai meminta bantuan orang tua. Namun, setiap kali ada kemajuan kecil, satu kesalahan baru muncul dan menghancurkan semua progres yang sudah dibangun. Kamu merasa sedang berjalan di tempat, terjebak dalam labirin masalah yang tidak ada ujungnya. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah memang takdirmu adalah menderita seumur hidup bersama orang yang tidak pernah mengerti maumu? Kamu lupa bahwa perubahan itu bukan seperti membalik telapak tangan, butuh proses dan penerimaan atas segala cacat manusiawi. Kamu terlalu terburu-buru ingin melihat hasil, sampai kamu lupa menikmati proses berbenah bersama. Kamu memaksa bunga untuk mekar dalam semalam, padahal akar kesabaranmu sendiri belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan itu. Hal-hal kecil seperti lupa membuang sampah atau lupa mengunci pintu seringkali menjadi pemicu perang dunia di rumah. Bukan masalah sampahnya yang menjadi inti, tapi akumulasi rasa tidak dipedulikan yang sudah menumpuk sekian lama. Kamu merasa pasanganmu tidak peduli pada detail kecil yang penting bagimu, dan itu membuatmu merasa tidak dicintai. Padahal, mungkin dia hanya sedang berjuang dengan pikirannya sendiri yang juga sedang kacau. Kamu lupa bahwa manusia punya batas konsentrasi, dan kamu terlalu cepat menghakimi kasih sayangnya hanya lewat satu atau dua kelalaian kecil. Kamu mengukur cinta dengan checklist tugas rumah tangga, bukan dengan ketulusan hati. Pada akhirnya, kamu hanya menciptakan ketegangan yang tidak perlu, yang justru menjauhkan kalian dari kedamaian yang selama ini kamu cari. Kamu membuat masalah besar dari hal kecil karena hatimu sudah terlalu penuh dengan kekecewaan yang tidak pernah kamu bersihkan. Sampailah pada satu titik di mana kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menunjuk hidung pasanganmu sebagai penyebab semua penderitaanmu. Kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri, apa yang salah dengan caramu bereaksi terhadap masalah ini? Perubahan tidak akan pernah datang jika kamu hanya menunggu orang lain untuk berubah lebih dulu. Kamu adalah nahkoda atas perasaanmu sendiri, bukan budak dari perilaku pasanganmu. Kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah cara kamu memandang dan menyikapi mereka. Berhentilah menjadi hakim yang hanya bisa menjatuhkan vonis salah pada pasanganmu, dan mulailah menjadi murid yang belajar tentang arti penerimaan yang tulus tanpa syarat. Jika kamu terus menjadi penuntut, maka rumahmu akan selalu terasa seperti pengadilan, bukan tempat untuk beristirahat. Mulailah menyadari bahwa rumah tangga adalah perjalanan spiritual, bukan sekadar kontrak sosial untuk saling memberi keuntungan. Ujian yang kamu hadapi saat ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengikis ego yang terlalu tebal dalam hatimu. Saat kamu merasa sudah tidak kuat lagi, itulah saatnya kamu melepaskan kendali dan menyerahkan segalanya kepada Allah.
Kamu harus sadar bahwa kemampuanmu untuk bersabar itu terbatas, dan kamu butuh bantuan dari pemilik hati untuk bisa melaluinya. Jangan mengandalkan logikamu yang seringkali hanya mencari pembenaran atas kemarahanmu sendiri. Logika manusia seringkali hanya melahirkan dendam, namun penyerahan diri pada Tuhan melahirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia biasa. Lepaskan beban itu. Jangan dipikul sendiri dengan kesombongan bahwa kamu bisa menyelesaikannya tanpa bantuan langit. Jangan hanya meminta masalahmu selesai dengan cepat, tapi mintalah hati yang lebih luas untuk menampung beban tersebut. Mintalah kesabaran yang tidak bertepi, yang membuatmu tetap tenang saat badai menghantam rumahmu. Ketika kamu mulai fokus memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, kamu akan merasakan perspektif yang berbeda dalam melihat pasanganmu. Kamu akan mulai melihat luka-luka tersembunyi di balik sikap buruknya, dan rasa kasihan akan mulai menggantikan rasa marah. Kamu akan sadar bahwa dia juga sedang berjuang melawan iblis dalam dirinya, sama seperti kamu. Kamu akan melihat bahwa kemarahannya mungkin adalah bentuk teriakan minta tolong yang tidak tahu cara menyampaikannya dengan benar. Saat itulah kamu berhenti membenci dan mulai mengerti bahwa kalian berdua hanyalah manusia rapuh yang saling membutuhkan penguatan. Pergeseran energi ini terjadi saat kamu berhenti menuntut dan mulai memberi dengan tulus. Berikan maaf bahkan sebelum dia meminta. Berikan kasih sayang bahkan saat kamu merasa tidak mendapatkannya kembali. Ini bukan berarti kamu lemah atau membiarkan dirimu dizalimi, tapi kamu sedang mengambil posisi sebagai pemenang dalam pertarungan melawan nafsumu sendiri. Inilah titik balik di mana kamu tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi pejuang dalam rumah tanggamu. Kamu memilih untuk menjadi penyembuh, bukan pemberi luka tambahan. Kamu memutuskan untuk memutus rantai kebencian dengan satu tindakan sederhana. Mengikhlaskan segala yang tidak bisa kamu kendalikan dan mempercayakan sisanya kepada takdir Tuhan. Kamu tidak lagi mencari siapa yang benar, tapi mencari bagaimana agar kalian bisa selamat bersama-sama sampai akhir hayat. Sekarang saatnya kamu bangun dan berhenti meratap. Tidak ada gunanya menangisi nasib jika kamu tidak mau mengambil langkah nyata untuk memperbaiki diri. Sabar itu bukan diam tertindas, tapi sabar adalah perjuangan aktif untuk tetap berada di jalan yang benar saat keadaan sedang kacau. Kamu harus punya mental baja untuk menghadapi segala kemungkinan, karena rumah tangga yang kuat tidak dibangun di atas kemudahan, tapi di atas badai yang berhasil dilewati bersama. Jangan jadi orang yang lembek dan hanya bisa mengasihani diri sendiri saat ujian datang menyapa. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pengelola rumah tanggamu sendiri yang diberikan amanah oleh Tuhan. Berdirilah dengan tegak, hapus air matamu, dan ambil tanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri tanpa menunggu izin dari pasanganmu. Jangan jadi pengecut yang hanya bisa mengeluh di belakang, tapi tidak punya keberanian untuk memperbaiki komunikasi secara dewasa. Hadapi kenyataan bahwa pasanganmu adalah manusia biasa yang bisa salah, sama seperti kamu yang juga penuh cacat. Berhentilah berharap pasanganmu menjadi malaikat, karena kamu sendiri bukan manusia sempurna. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu sikapmu, tutur katamu, dan ketulusan doamu di sepertiga malam. Jangan biarkan hari-harimu habis hanya untuk memikirkan bagaimana cara membalas rasa sakit hati dengan rasa sakit hati yang lain. Itu hanya akan membuatmu semakin terpuruk dalam kegelapan yang kamu buat sendiri. Berhentilah mencari validasi dari manusia. Mulailah mencari ridho dari Sang Pencipta lewat setiap helai kesabaran yang kamu rajut dengan susah payah. Jika kamu ingin rumah tanggamu selamat, berhentilah mencari celah untuk menyerah. Lawan rasa lelahmu dengan keyakinan bahwa setiap tetes air mata dan setiap rasa sesak yang kamu tanggung dengan sabar akan menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajatmu di mata Sang Pencipta. Jangan biarkan ego menghancurkan apa yang telah kamu bangun bertahun-tahun.
Bergeraklah sekarang, perbaiki hatimu, dan mintalah kekuatan kepada Allah agar kamu mampu menjadi tiang yang kokoh bagi keluargamu. Ingat, kemenangan terbesar bukan saat pasanganmu berubah sesuai keinginanmu, tapi saat hatimu sudah tidak lagi merasa sakit atas segala kekurangannya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, ketika kamu sudah selesai dengan egomu sendiri dan mampu mencintai dalam segala kondisi tanpa syarat yang mencekik. Sekali lagi, berhentilah mengeluh. Keluhan hanya akan mempersempit hatimu dan menutup pintu rahmat yang seharusnya masuk ke dalam rumahmu. Mintalah hati yang lapang, mintalah pundak yang kuat, dan mintalah kesabaran yang tidak ada batasnya. Kamu kuat karena kamu punya Tuhan, maka jangan pernah merasa sendirian dalam badai ini. Teruslah berjuang, teruslah mendoakan, dan teruslah bersabar sampai Allah memberikan jalan keluar yang paling indah menurut waktunya. Jangan menyerah sekarang, karena ada surga yang menanti bagi mereka yang mampu menjaga amanah pernikahan dengan penuh ketabahan. Bangkitlah, benahi hatimu, bersihkan niatmu, dan jemputlah kedamaian itu dengan sujud yang paling panjang dan doa yang paling tulus. Jangan biarkan rumahmu runtuh hanya karena kamu lupa meminta sabar kepada Sang Pemilik kehidupan. Ingatlah, bahwa hanya dengan sabar dan sholat kamu akan menemukan kekuatan untuk bertahan di saat semua terasa berat. Jangan lepaskan harapanmu, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan bagi mereka yang tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Teruslah mengetuk pintu langit sampai pintu hatimu dan hati pasanganmu terbuka lebar oleh kasih sayang-Nya. Jangan berhenti, jangan menyerah, dan jangan biarkan putus asa mengambil alih kendali hidupmu. Kamu jauh lebih kuat dari rasa sakitmu, dan Tuhan tidak akan memberikan beban ini jika Dia tidak tahu kamu mampu memikulnya. Selesaikan perang ini dengan cinta, bukan dengan kebencian.